Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulah nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Wa qala aidan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa bisyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di hari yang diberkati oleh Allah Sayyidul Ayyam, kita masih diberikan kesempatan dengan wasilah dipanjangkan usia dan taat pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita menambah kebaikan kita, amal ibadah kita, dan seraya kita mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala agar akhir hidup ini mendapatkan husnul khatimah. Amin. Selawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan selama kita hidup bisa menjunjung sunnah-sunnah Nabi kita, memperjuangkan syariatnya dengan harapan mendapatkan apa yang dijanjikannya, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang menghidupkan sunnahku, orang itu cinta kepadaku. Siapa yang cinta kepadaku bersamaku nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah. Kita sering mendengar kalimat atau kata-kata karomah dan istiqomah. Karomah dan istiqomah, keduanya begitu populer di kalangan umat Islam. Pertanyaannya, mana yang harus kita pilih kalau kita harus memilih antara karomah dan istiqomah? Saudara sekalian, karomah itu adalah satu kejadian, satu perbuatan yang dikerjakan oleh hamba Allah yang diberikan kelebihan padanya, yang kita sering katakan khawariqul adah, menyalahi daripada hukum kausalitas, menyalahi kebiasaan. Seharusnya jalan di air itu tenggelam, seharusnya terbakar itu hangus. Tapi bagi orang-orang yang diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa jalan di air, dia bisa terbang dan lain sebagainya. Itu adalah karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang tertentu. Dan orang-orang awam itu biasanya kalau dia ziarah ke tempat kiai-kiai itu dianggap cari yang berkaramah. Arti karamah itu kemuliaan. Kalau bahasa kitanya khawariqul adat, yang menyalahi kebiasaan. Saudara sekalian, kita tidak bisa menafikan atau tidak percaya dengan adanya karamah. Di dalam Al-Quran kita baca Mary, Siti Maria itu diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau menurut kita Ahlussunnah wal Jamaah bukan seorang nabi, tapi seorang waliyah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Disiapkan tempat oleh Zakaria sang paman itu, satu di tempat di mihrab di Yerusalem itu untuk semata-mata ibadah. Dikuncinya dari luar, dia bertekun ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dalam surat Al-Imran itu, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasan wa ambata nabatan hasana wa kaffala Zakaria
Maka nazar daripada ibunya itu, bapaknya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibesarkan oleh Nabi Zakaria salam dengan pertumbuhan yang luar biasa. Yang aneh, kullama dakhala alaihi Zakaria mihrab wajada indah rizqa. Qala ya Maryam anna laki hadza? Qalat wa min indillah innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Manakala Zakaria masuk tempat mihrab di mana dia berkhalwat, Siti Maria yang biasa disebut Mary itu, dia jumpai di dalamnya makanan-makanan musim dingin di waktu musim panas dan sebaliknya. Ditanya oleh Zakaria, ya Maryam, anna laki haza? Dari mana makan makanan yang banyak ini? Haza min indillah. Kata Siti Maryam, ini dari sisi Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa yang Dia mau tanpa hitung-hitungan. Itu karomah. Kemudian dalam Al-Qur'an lagi, kita buka ini supaya tidak ada orang yang menafikan karomah, tidak percaya dengan karomah. Satu ketika di tempat aula besar di kerajaan Nabi Sulaiman, Sulaiman berkata, qala ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsy qabla an ya'tuni muslimin. Hai yang kumpul jin, manusia, siapa di antara kalian yang bisa mendatangkan singgasana Rati Bilqis dari Yaman ke Palestina? Maka faqala ifritu minal jin, berkata ifrit dari jin itu, dia bilang, ana atika qabla an taquma maqami. Aku bisa mendatangkan itu sebelum engkau wahai Rasul berdiri di tempat duduk. Beliau berkantor katakan dari jam 8 sampai jam 5 sore. Sulaiman tidak menjawab. Kemudian berkata, qala indahu ilmu minal kitab. Berkata orang yang diberikan dari kitab itu Taurat, dia mengatakan, ana atika qabla ayartada ila tarfuk. Aku akan mendatangkan singgasana yang besar itu sebelum Anda melek lagi dia sudah ada. Saudara sekalian, falamma ra'au mustaqaran qala hadza min fadli rabbi. Maka tatkala Sulaiman dia melek kembali, sudah ada di sisinya singgasana yang besar itu, hadza min fadli rabbi. Kata Sulaiman, ini adalah semata-mata ada anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu pun karomah. Saudara sekalian, akan tetapi karomah-karomah itu tidak menjamin seseorang itu akan mati dalam keadaan baik. Suatu ketika Junaid Al-Baghdadi ditanya, Tuan Guru, apakah seorang wali itu bisa berzina? Kata Junaid, bisa. Bisa. Kenapa? Karena dia bukan tingkatan Nabi. Kalau Nabi maksum, kalau wali itu hanya mahfuz, suatu ketika bisa saja cabut. Saudara sekalian, karomah tidak menjamin orang akhirnya akan mati dalam keadaan baik. Kita baca dalam Al-Quran bagaimana Allah kisahkan tentang Bal'am Ba'ura, tentang Bal'am, seorang wali Allah dari Bani Israel. Dia punya karomah, murid-muridnya 12.000 bisa terbang. Kalau dia berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, pintu langit terbuka. Dia punya Ismul Azam. Tapi saudara sekalian, tergiur dengan harta, tertarik dengan jabatan dunia, maka satu ketika saudara sekalian, kemuliaan itu hilang. Dia lebih kejar cari dunia yang rendah ini, jabatan dan pangkat yang ditawarkan oleh kaki tangan Firaun. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, yang tadinya dimuliakan, masalu kamasalil kalbi, perumpanya seperti anjing, intahmil yalhas au tatruku yalhas. Kalau engkau hardik dia akan menjulurkan lidahnya. Engkau biarkan dia akan menjulurkan lidahnya. Artinya saudara sekalian, jabatan yang tinggi itu, pangkat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan dia mencari dunia dengan agamanya itu diturunkan derajatnya kata Allah seperti anjing. Nauzubillah min dzalik. Jadi itu karomah saudara sekalian, belum tentu menjamin seseorang itu akhirnya baik. Bal'am, Bursiso dan lain sebagainya mati dalam keadaan di luar iman, di luar Islam, nauzubillah min dzalik. Yang kedua saudara sekalian, istiqomah. Istiqomah asalnya. Istiqomah itu luzumu ala taatillah.
Seseorang diberikan sifat istiqomah itu, dia senantiasa terus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala sampai datangnya kematian. Karena Allah berfirman dalam Al-Qur'an, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Tuhanmu sampai datang keyakinan, itu kematian. Tidak ada cerita dalam Islam itu kita bercerita dulu saya rajin ibadah, salat malam dan lain sebagainya. Sekarang saya lagi malas. Al-umur bil khawatim, kata Nabi. Urusan yang dilihat terakhirnya, bukan ke belakang sana, tapi yang terakhirnya. Bagaimana dia mendekatkan diri pada Allah. Orang yang istiqomah itu, saudara sekalian, dia terus ibadah pada Allah Subhanahu wa taala sampai dia meninggal dunia. Saudara sekalian, ternyata istiqomah itu bukan sesuatu yang mudah. Ada orang awalnya begitu terhormat, begitu khusyuk dalam ibadahnya, ternyata dengan dunia seperti tadi. Ada hadis Nabi, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta dunia itu pokok pangkal kebinasaan. Saudara, yang dikatakan dalam ajaran zuhud itu ada mutalaqal qalbi bil mal, ketiadaan terkaitnya hati dengan dunia. Bukan tidak boleh kaya. Solomon kaya raya, tapi dia zuhud, tidak hatinya tertambat kepada dunia. Yang ada di tangan, yang ada di bank, semuanya adalah milik Allah. Manakala dibutuhkan diberikan, mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, istiqomah yang Allah katakan tadi dalam Al-Qur'an, saudara sekalian, Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang istiqomah dan diperintahkan, innal ladzina qalu rabbanallah rabbunallah summa istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian istiqomah lurus dalam ibadah, lurus dalam mengabdi kepada Allah, ikhlas semata-mata, maka turun kepada malaikat, alla takhafu wa la tahzanu. Kapan itu? Kapan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita baca dalam Tafsir Sawi, Tafsir Munil Wahbah Juhaili, bahwa janji ini diturunkan malaikat itu alla takhafu tatkala kita hendak meninggal dunia. Saudara, kadang orang silau melihat orang istiqomah dibandingkan dengan yang punya karomah. Dia bilang jauh, yang karomah lebih bagus. Ternyata kata Nabi, al istiqomatu khairu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih bagus ketimbang 1000 karomah. Coba baca dalam kitab Tazkiratul Aulia. Hebatnya para wali-wali itu, Allah itu kadang-kadang dia perlihatkan sesama mereka. Kalau kepada orang awam dia nggak mau, malu. Satu ketika datang Junaid al-Baghdadi kepada Rabi'atul Adawiyah, ingin melamarnya. Dengan hebatnya Junaid al-Baghdadi diambil sejadah dari kulit itu, dia hamparkan di atas air. Salat di atasnya, Allahu Akbar. Tidak tenggelam. Kemudian kata Rabi'ah, selesai itu, sudah selesai salat, sudah. Aku pun mau salat. Dihamparkan sejadah yang dari kulit itu, dia naik di atas, dia terbang, salat di udara. Kata Rabi'ah, kalau cuman tidak tenggelam di air, ikan pun bisa. Kalau cuman mengambang di udara, burung pun bisa. Yang penting ketaatan kepada Allah, keikhlasan itu. Itu karomah, saudara sekalian. Sekalipun itu ribuan karomah, bahkan dalam hadis-hadis dalam tradisi sufi itu jelaskan, innal ardo qadamun wahid. Bumi ini satu langkah ini. Kalau di sini Bapak sedang sholat, Bapak wali abdal, tahu-tahu ada yang ketemu Bapak di Mekah, ketemu saya sedang tawaf, sedang sa'i. Itu tidak aneh. Itu namanya karomah. Tapi dibandingkan dengan istiqomah tadi, saudara sekalian, luar biasa. Kapan orang itu dijanjikan datangnya malaikat, tatanazzalu alaihim malaikat, waktu meninggal, ala takhafu. Dia tidak ada rasa takut qoblal maut, indal maut, dan ba'dal maut. Waktu mau meninggal dunia tidak ada rasa gentar. Menjelang hari-hari kematian tidak ada rasa takut. Menjelang dia meninggal dunia tidak ada rasa takut. Dan setelah meninggal dunia tidak ada rasa takut. Karena diberikan bisyarah, kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara sekalian, kemudian wala tahzanu, tidak sedih dia. Anak yang ditinggalkan begitu banyak,
kita khawatirkan atas kematian kita, maka dibisikkan oleh malaikat itu, anak-anak kamu, keluarga kamu, sepeninggalan kamu semua dalam keadaan baik. Maka dia akan tersenyum. Jadi orang wali-wali Allah itu, orang-orang yang senantiasa lurus, dalam ibadahnya, kalaupun tidak dapat karomah di dunia, menjelang meninggal dunia, diberikan ma'rifah oleh Allah Subhanahu wa taala. Siti Fatimah tanya, "Ya Rasul," Siti Aisyah tanya, "siapa yang tidak takut mati?" Bukan begitu, kata Nabi. Bukan begitu pengertiannya. Man ahabba liqa Allah, ahabba liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, kariha liqa'ahu. Orang yang suka dia bahwa dia bertemu dengan Allah, Allah suka. Kematian bagi dia satu yang menggembirakan. Al-mautu rahatul mu'min. Kematian adalah istirahatnya orang mukmin. Sebaliknya, orang yang tidak mau dia bertemu dengan Allah, saudara, Allah tidak mau, tapi dia harus mati juga dalam keadaan terhina. Nauzubillah min dzalik. Kesimpulan saudara sekalian, setiap orang yang punya karomah belum tentu dia istiqomah. Bisa jadi seperti Bal'am tadi, mati dalam keadaan terhina, yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Tapi orang yang istiqomah, andai pun tidak diperlihatkan di dunia, dia pasti mendapatkan karomah, kemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, wa'bud rabbaka tayatiyakal yakin, sembah Tuhanmu sampai datang kematian, dan itu tidak mudah. Kata Imam Ghazali, ada awaik, ada tanjakan-tanjakan, kemudian ada penghalang-penghalang, dan ibadah bijidin wajtihadin, tidak bisa main-main, dengan sungguh-sungguh dan harus dengan serius. Dan itu akan didapat tatkala dia istiqamah. Dan mudah-mudahan kita semua dapat itu semua, mati dalam keadaan istiqamah, husnul khatimah. Barakallahu walil muslimin wal muslimat, fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihad wal ittisam bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah taqullaha mastata'tum wa sari'u ila maghfirati rabbil alamin. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala amarakum bi amrin bada fi binafsi wa sanna bi malaikatil musabbihati bi qudsi. Faqala ta'ala fi kitabil azim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabati wa azwaji wa dzurriyyati ajmain. Warḍul ma'al arbatil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakar, Umar wa Utsman wa Ali wa la baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'in wa man tabi'an ila yaumidin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aslih jamilatal muslimin wa alikil kafaratul musyrikin wa alikalimataka